Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Febiola, NIM 23591018. Saya kelas 5C, mengambil program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Curug. Dengan adanya video ini diajukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang dibimbing oleh Bapak dosen yaitu Bapak Noktario MPD. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh Islam Nusantara yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu Islam. Nah, siapa saja sih tokoh-tokohnya? Nah, yang pertama itu ada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri, yang lahir di kota Singkili. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Al-Singkili pernah bermukim di kota Mekah dan Madinah, di mana ia mempelajari tarekat Syatariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Qurasy dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Al-Singkili ini pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintahi oleh Sultanah Fatmasuddin Aju Alam. Beliau juga memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab seperti kitab tafsir, kitab hadis, fikih, dan tasyahud. Adapun karya-karya tentang Abdul Rauf Al-Singkili, yang pertama itu ada kitab tafsir yang berjudul Tarjuman Al-Mutafid, yang artinya terjemahan pemberi faedah, yaitu merupakan kitab pertama yang dihasilkan di Indonesia. Dan yang kedua itu ada Umbat Al-Mutajid, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Al-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab, memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasul, serta asal-usul ajaran mistis. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Abdul Rauf Al-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Datu Syah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Bandar Aceh. Selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari. Muhammad Asy'ad Al-Banjari lahir di Logadang, Mantapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dia dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahi dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tahlillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Asy'ad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Setelah belajar di Tanah Suci, dia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. Itu ada Syekh Abdul Samad Al-Pambani, di mana Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Yang kedua itu ada Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari kembalinya dari belajar dari Tanah Suci adalah membimbing kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat ini dibangun rumah tinggal, rumah belajar, perpustakaan, serta asrama bagi putri santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantui oleh menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar di sana dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Asy'ad Al-Banjar juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabitul Muhtadid, yang mana jalan orang mendapatkan petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Asy'ad Al-Banjar mendapatkan julukan sebagai matahari agama dari Banjar. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja berceritanya pada hari ini yang berjudul tentang
tokoh-tokoh Islam Nusantara yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu Islam. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.